Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu sekalian selalu dilimpahkan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Semangat selalu nak, sehingga kita bisa belajar dengan baik ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan memasuki mata pelajaran IPA. Kemarin kita sudah bahas tentang materi fungsi air ya, manfaat air sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk ke materi siklus air. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air. Nah, sekarang kita masuk materi ya. Tahukah kalian bahwasannya sekitar 70% permukaan bumi kita tertutup oleh air, dan dari jumlah tersebut 97,5% merupakan air asin yang berada di laut, bukan air tawar yang sesuai kebutuhan manusia. Sedangkan sisanya 2,5% air tawar yang ada tidak semuanya bisa digunakan manusia karena berada di tempat yang jauh dan tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, ataupun di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% saja air tawar yang dapat digunakan manusia yang berada di danau, sungai, dan air tanah. Nah, jadi manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan seperti mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak akan pernah habis. Seperti kita ketahui bahwa air sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang tidak butuh air. Semua orang butuh air untuk keperluan sehari-hari. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya. Ini adalah setara 16 buah galon air. Lalu, dengan banyaknya penggunaan air di permukaan bumi ini, pernahkah kalian berpikir, kenapa ya air di muka bumi tidak pernah habis? Hal ini dikarenakan bahwa di permukaan bumi terjadi proses yang namanya siklus air. Lalu, apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara alami dan terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan. Yang pertama penguapan, kemudian pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Proses siklus air terjadi pertama-tama, air laut, sungai, dan danau menguap akibat terkena panas matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara juga akibat panas matahari. Proses penguapan ini yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Kemudian, uap air dari permukaan bumi tersebut akan naik ke udara membentuk awan. Uap air yang berkumpul di awan tersebut akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air yang disebut kondensasi. Lalu, awan yang dipenuhi oleh molekul-molekul air tersebut dibawa oleh angin ke daratan atau dataran tinggi dan akan turun kembali ke daratan dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi.
Lalu air hujan tersebut akan mengalir, sebagian diserap oleh tanah, sebagian lagi mengalir ke dataran rendah, yaitu ke sungai, danau, laut. Proses ini menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga air di permukaan bumi tidak akan pernah habis.